Anak saya sejak mulai solid food, sejak umur 6 bulan, sering sembelit dokter. Sekarang sudah umur 10 bulan dan tidak improve pencernaannya, masih sering sembelit. Padahal dietnya high fiber dan juga cukup minum. Kenapa ya dok? Nah ini bahasanya seperti sudah medis ya dokter, high fiber. Iya. Jadi mungkin momsnya sudah mengerti, sudah mungkin searching sendiri, anaknya sudah umur 10 bulan, mulai 6 bulan, mulai MPASI, ternyata tetap sembelit, walaupun sudah dibelikan makanan yang kaya serat. Bagaimana ya dokter untuk masalah seperti ini ya dok? Baik, ini di praktek sering kita eh, ketemu yang seperti ini. Eh, dan sebagai dokter tentu akan mengklarifikasi ulang lagi statement high fibernya itu, apakah betul high fiber apa tidak gitu. Dan tentu pilihannya yang mana dianggap buah-buah yang fibernya baik untuk melunakkan feses, itu yang perlu diklarifikasi. Namun begini, Ya. memang di masa transisi 6 bulan itu mulai kita memberikan makanan pendamping ASI, memang akan sering terjadi sulit buang air besar. Kalau kita ibaratkan uh, orang lagi latihan olahraga tertentu, itu adalah masa latihannya. Jadi apapun bisa terjadi di sana di masa 6 bulan itu. Susah buang air besar, kemudian malah sering buang air besar, atau normal biasa-biasa saja. Namun yang paling sering itu adalah sulit buang air besar. Nah, memang eh, pada pemberian di 6 bulan itu betul-betul masa transisi, karena saluran cerna belum matang, kita mesti mempertimbangkan pemberian seratnya tidak boleh terlalu banyak karena membebani saluran cerna. Kalau saya sih lebih ingin menyampaikan bahwa di 6 bulan itu sebaiknya pengenalan eh, air buah dulu ya, air buah. Memang konsekuensinya kalau ada eh, saluran cerna anak mengalami masalah karena menjadi keras, salah satunya mungkin karena seratnya saat itu kurang karena kita memberikan air buah. Tapi di sisi lain kita pada masa transisi itu lebih banyak ingin mengenalkan rasa dulu ya. Tidak boleh langsung ngebut mengenalkan rasa. Nah, mengenalkan rasa. Makanya kalau bisa eh, untuk meningkatkan pemberian fiber itu mulai 7 bulan, makan kita berikan 3 kali. Kalau saya di praktek, snacknya itu kita pilihkan buah. Snacknya justru buah dia. Bukan yang tepung-tepungan, kue, biskuit gitu. Karena kalau buah itu pada dasarnya, kalau diberikan pada masa awal kehidupan bayi sampai 1 tahun, sangat susah. Kalau tidak dikenalkan dari awal. Kalau dikenalkan di 1 tahun, paling dia senangnya yang manis-manis, semangka, yang jenis begitu, yang notabene seratnya sangat rendah. Mengekspusnya itu, menurut saya itu sebaiknya di uh, 6 bulan sampai setahun. Jadi makanan bubur saring atau bubur timnya itu di contoh di setengah 8, setengah 1, setengah 6, jaraknya 5 jam, di tengah-tengahnya snack buah. Terus susunya kapan? Susunya sebaiknya karena pada saat itu masa transisi, kita tidak boleh banyak-banyak juga buburnya. Jadi kekurangannya itu habis makan disambung dengan susunya, di buahnya langsung disambung dengan susunya. Sehingga dalam 2,5 jam lambung bayi itu akan mengalami pengosongan. Di saat itulah puncak laparnya muncul lagi. Gitu. Nah, pemilihan buah inilah yang paling penting. Yang mana dipilih? Tentu yang banyak seratnya. Contoh, melon itu banyak. Kemudian pepaya, apel, pir, apokat. Bahkan saya di praktek menyarankan buah nangka lagi yang sudah masalah begini karena seratnya banyak sekali. Gitu. Jadi Iya, iya. bagus hasilnya, ya bagus. Mungkin jumlahnya perlu diperhitungkan juga. Jadi eh, sebagai hitung-hitungan eh, di 7 bulan itu mungkin 5 sendok makan dewasa
dalam bentuk seperti bubur atau jus itu sudah cukup dia untuk pagi dan sorenya. Bulan berikutnya naik menjadi 6, berikutnya naik lagi seperti itu. Tentu setelah itu kita sambung dengan susu formulanya di masa transisi itu. Mungkin itu pemilihan serat itu penting sekali ya. Baik. Terima kasih dokter. Jadi Mams Adenanda ya, mungkin pada saat usia 6 bulan kalau terjadi sembelit, mungkin saja ya dok terjadi kesalahan pada saat memulai pemberian MPASI. Mungkin begitu ya dokter. Jadi kesannya terus berlanjut sampai saat ini usia 10 bulan. Namun Mams nanti diperhatikan lagi ya, yang seratnya menurut Mams tinggi serat itu makanannya apa saja. Boleh dicoba nanti Mams seperti saran dokter Karyana ya, buah-buahan seperti buah apel, pir, melon, pepaya, bahkan nangka ya dok, seperti itu. Iya, baik dokter. Di sini sudah ada chat juga dok dari. Saya potong sebentar. Nah, untuk meyakinkan bahwa itu kekurangan serat, kita perbaiki dulu seratnya. Jika masih sembelit, baru kita mesti curiga jangan-jangan ini alergi susu sapi ya, bisa. Jadi penuhi dulu kebutuhan seratnya. Kalau tidak membaik, jangan-jangan ini alergi susu sapi. Jadi butuh diskusi yang panjang kalau sudah begini, butuh diskusi yang panjang ya. Iya. Baik. Iya. Terima kasih dokter. Jadi untuk alergi susu sapi nanti kita bahas lagi ya dok, karena sudah ada DM lagi nih dok. Kayaknya topik ini sangat menarik dok. Banyak sekali ibu-ibu yang memberikan chat DM langsung dokter. Baik dok, di sini ada, ini papanya ini yang bertanya. Baik, papanya juga ikut di sini. Nah, saya bacakan ya dok. Jadi pertanyaan si papa ini, dokter, kalau anak saya nyeri perut berulang, itu apa karena telat makan ya dok? Jadi pertanyaannya si papa, si anak ini mengeluh kalau sakit perut, nyeri perut berulang, tapi tidak dijelaskan ya dok, nyeri perutnya ini apa? Seperti sensasi untuk buang air besar atau bagaimana? Itu seperti apa ya dokter? Usianya boleh tahu? Nah, di sini tidak disebutkan. Tidak disebutkan, oke, tidak apa-apa. Tidak disebutkan. Begini. Ya, oke. Jika kita menemukan anak atau bayi dengan nyeri perut yang berulang, sebaiknya kita identifikasi dulu lokasi nyerinya itu di mana. Ya, apakah di hulu hati, di bagian tengah sekitar pusar, atau di bawahnya. Kalau nyerinya itu di bagian bawah, jangan-jangan itu suatu sembelit yang tidak dipahami oleh orang tua. Sering kejadiannya seperti itu. Karena buang air besar 2-3 hari sekali dianggap sebagai hal yang biasa. Feses atau pup yang keras di perut bagian bawah akan menyebabkan nyeri yang berulang. Itu sering kita temukan. Ya. Terus yang kedua, kalau di sekitar pusar, lebih banyak berhubungan ke inflamasi atau infeksi kalau berulang. Inflamasi itu ya bisa kena alergi. Nah kalau di hulu hati, kita lihat umurnya, biasanya kalau di bawah 4 tahun jarang sih kita menemukan kasus gastritis pada anak, kecuali anak-anak tersebut sudah jelas pola diet sehari-harinya itu sering makan coklat, kemudian makanan-makanan yang ada coklatnya, kemudian makanan-makanan yang mengandung MSG, contoh mie instan, kemudian kelompok ciki-ciki, citatos, seperti itu. Nah, kalau terus sering menyebabkan iritasi lambung, anak akan menjadi perut berulang. Apalagi kemudian pada saat makannya tidak teratur. Saat tidak teratur, gejalanya akan lebih berat lagi. Karena produksi asam lambung saat itu tidak ada yang menetralisir, sehingga tidak ada makanan, sehingga asam lambung ini langsung mengiritasi asam lambung yang sudah mengalami kerusakan sejak sebelumnya oleh karena pola makan yang salah. Mungkin itu.
Ya, terima kasih dokter. Informasinya sungguh menarik sih, Mams ya. Jadi Mams, kalau memang nyeri perut berulang, karena memang ini tidak disebutkan usianya ya, coba perhatikan lokasinya dulu ya Mams. Lokasinya bagaimana? Apakah di bawah pusar, di sekitar ulu hati, atau memang di bagian nyeri perut di sebelah pusar gitu ya. Kemudian di sini dokter, ada yang DM lagi nih dokter. Dari Mams Nova Kristi Francisca. Halo, selamat malam, Mams. Baik, saya bacakan, dokter. Dokter, kalau setiap ganti tekstur bayi 9 bulan ini konstipasi, itu bagaimana ya, dok? Oh, jadi mungkin saya coba ini ya, Mams ya. Bayi ini saat ini usianya 9 bulan, kemudian mungkin sudah mulai MPASI di usia 6 bulan. Kemudian setiap ganti tekstur, bayinya mengalami konstipasi, dokter. Itu bagaimana ya? Sama seperti tadi mungkin, dok ya. Mungkin bisa ditambahkan Iya, lagi ya, dok. iya, ya. Karena begini, perlu dipertimbangkan baik-baik, jangan-jangan serat yang ada di makanan bayi tersebut kurang. Ya, kurang. Mhm. Karena serat yang ada di buah dan sayuran itu tidak akan pernah diserap di usus halus. Ya, dia akan lolos ke usus besar, di usus besar akan eh, menjadi kerangka feses, akan menjadi kerangka feses. Dialah yang menarik air sehingga kandungan air di feses menjadi relatif lebih banyak sehingga pupnya lunak. Jadi kalau bayi-bayi yang ternyata konsumsi seratnya rendah, baik dari buah-buahan dan sayur-sayuran, terutama sayuran yang hijau-hijau yang banyak seratnya. Nah, itu Mhm. akan membuat kerangka feses tidak ada, yang menarik air tidak ada sehingga Oh, pupnya menjadi keras. Nah, yang diperparah juga oleh karena pemberian susu formula yang tidak terkontrol, yang berlebihan. hmm. Pada dasarnya tubuh itu kalau sudah terpenuhi kebutuhan mineral, tubuh pasti mempunyai regulasi khusus. Kalau ada kelebihan, sebagian besar regulasinya itu mengatur tidak usah diserap lagi. Nah, terutama kalsium, zat besi. Kalau dia lebih tidak akan diserap. Nah, jika pada bayi anak tersebut seratnya rendah, kemudian eh, endapan mineral kalsium dan zat besinya tinggi, memperkeras fesesnya lagi mengendap, makanya pupnya akan menjadi kehitaman ya. Seperti itu. Ya. Hmm, ya. Berarti dilihat dulu Ya, jenis makanannya ya dokter ya, jenis makanan ya, yang ya. diperkenalkan pada saat memulai MPASI di usia 6 bulan, kemudian pada saat MAMS mulai meningkatkan konsistensi dari makanannya. Jadi coba dilihat dulu makanan apa saja yang MAMS coba untuk perkenalkan kepada si bayi ya, MAMS. Baik. Oh iya dokter, si papa tadi sudah menyebutkan bahwa usia anaknya 7 tahun dokter. 7 tahun ini disebutkan Ya. 7 tahun tapi mengeluh nyeri perut berulang. Bagaimana ya dok? Kalau tadi kan kita mengenal tentang lokasinya ya dokter, tapi di sini sekarang spesifik disebutkan bahwa usianya 7 tahun dan sering mengeluh nyeri perut berulang. Bagaimana ya dok? Ya, memang kalau nyeri perut yang berulang ini rada-rada susah ya. Jadi memang harus dilakukan penelusuran untuk memastikan bahwa kelainannya itu tidak berbahaya. Ya, tidak berbahaya. Jadi Hmm. harus dilakukan pemeriksaan yang lengkap, jangan didiamkan, harus segera dievaluasi sampai terbukti tidak terjadi apa-apa. Nah, kenapa bisa tidak terjadi apa-apa dari temuan-temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan? Bisa. Kita mempunyai istilah ada namanya kelainan saluran cerna yang fungsional. Kelainan saluran cerna yang fungsional. Jadi pada anak-anak di atas 4 tahun sampai 18 tahun itu adalah kejadian yang sering kita temukan kejadian seperti ini. Jadi penyebabnya tidak ketemu. Hmm. Nah, ternyata banyak berkaitan dengan uh, faktor psikis. Nah, faktor psikis inilah Hmm. yang membuat seperti ada keluhan di saluran cerna. Nah, makanya ada teori gut brain axis ya. Jadi
bahwa ada sumbu antara otak dengan usus. Kalau anak mengalami stres, apalagi di masa pandemi seperti ini, tugas banyak, tugas PR online banyak sekali, terjejali oleh tugas-tugas yang berat, lebih berat dari sekolah beneran yang offline. Nah, bisa juga Iya. menyebabkan seperti itu gitu. Jadi mules-mules lah sering dia. Cuma kita tidak boleh menganggap remeh, harus ditelusuri ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih dokter, sungguh menarik ya. Moms, jadi diperhatikan dulu ya nyeri perutnya apa semenjak pandemi seperti ini. Mungkin stres ya anaknya moms kalau memang tidak ada keluhan saluran cerna yang berarti selain nyeri perut. Kemudian dokter, di sini sudah ada yang bertanya lagi. Dokter, pada anak 9 bulan kalau sudah mulai makan dan minum susu formula, BAB-nya itu seminggu sekali. Disarankan diberikan obat pencahar oleh dokter, tapi saya takut dokter. Nah, bagaimana itu dokter? Setelah ini Usianya BAB-nya itu seminggu sekali. usianya Usianya 9 bulan, Dok. 9 bulan. Ya, Ya, sama dengan 9 jawaban bulan. tadi ya, sama dengan jawaban tadi. Eh, Pemberian pencahar itu boleh, tapi harus diikuti oleh eh, 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 penanganan yang lain. Jadi kita berarti ini sudah sembelit, ini sudah konstipasi, jadi harus dikeluarkan dulu semua yang keras-keras di saluran cerna itu. Agresif sekali, bisa pagi sore pemberian laksansianya dari anus sampai kosong. Nah, tapi jangan berhenti sampai di sana. Nanti dokter akan menjelaskan berapa kebutuhan seratnya sehari yang mesti dikonsumsi. Kalau kira-kira tidak terpenuhi, ada sementara sirup pengganti sebagai pengganti serat di baik di buah ataupun sayuran yang kita kenal dengan sebagai laksansia ya. Kelompok yang paling mudah ditemui adalah laktosa. Namun jumlah uh, pemberiannya sehari harus sesuai dengan penunjuk dokter. Sambil kita uh, menangani kesalahan diet yang dilakukan sejak sebelumnya. Contoh pengenalan buah dan sayur yang kurang. Nah, itu butuh waktu yang panjang, mudah diucapkan, tapi pelaksanaannya agar anak menjadi bagus susah sekali, butuh kesabaran gitu. Karena ya itu tadi, karena pengenalan buahnya itu tidak intens dari awal, ya tidak intens dari awal. Begitu juga dengan sayur, ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih dokter. Jadi masalah yang sering muncul mungkin konstipasi ya dok. Baik, mungkin Mams ingin tahu dulu yang sebenarnya disebut konstipasi itu bagaimana sih dokter? Apakah 2 hari 3 hari BAB sudah konstipasi? Atau kalau BAB-nya keras saja sudah konstipasi namanya? Mungkin Mams mau tahu dulu dok, yang namanya konstipasi atau susah BAB atau sembelit itu apa gitu ya. Terima kasih dokter. Baik, para ibu-ibu di rumah, ini penting sekali saya ingin menyampaikan yang sering terjadi persepsi yang salah pada orang tua. Jadi kalau anak buang air besarnya 3 hari sekali, 4 hari sekali sering dianggap masih normal karena masih bisa buang air besar sendiri. Nah, tapi kalau sudah berlangsung lama, anak kemudian menjadi ketakutan untuk buang air besar. Kenapa bisa terjadi? Karena pupnya yang keras itu akan melukai anusnya. Sangat nyeri sekali. Sehingga kondisi berikutnya anak akan menolak buang air besar. Pada keadaan yang lebih parah menolak. Jadi kebanyakan para orang tua itu pada saat masih bisa buang air besar entah 3 hari, 4 hari masih dianggap tidak masalah. Tinggal tunggu waktu yang namanya withholding. Jadi anak menolak buang air besar karena takut nyeri pada saat buang air besar tersebut. Nah, sebagai patokan nanti para ibu-ibu di rumah, para orang tua di rumah, bahwa konstipasi itu adalah jika buang air besar 2 kali atau kurang dalam seminggu, dan itu berlangsung paling sedikit 2 minggu. Dengan catatan ada hal lain, fesesnya keras, ukurannya besar, kemudian nyeri, kemudian dari perabaan di perutnya terasa
padat di perut bagian bawah yang kita kenal dengan skibala ya, jadi tumpukan feses yang banyak. Nah kalau itu ditemukan pada anak-anak atau bayi, itu sudah pasti sembelit ya. Jadi jangan meremehkan buang air besar lewat 2 hari sekali. Yang normal itu memang 2 hari sekali itu masih kita anggap normal, dengan catatan kalau bayi yang lebih besar sudah seperti pisang matang ya. Bayangkan aja pisang sudah matang, begitu pupnya. Tapi ukurannya lebih kecil. Kalau bayi-bayi di bawah 6 bulan lebih kental dari odol yang kepencet, itu sudah hati-hati, itu sembelit ya, konstipasi. Ya. Iya, begitu ya Mams. Jadi jangan meremehkan BAB yang lebih dari 2 hari sekali. Coba diperhatikan ya Mams, mulai dari sekarang BAB anaknya itu berapa hari sekali ya. Jadi kalau memang sudah lebih dari 2 hari, coba perhatikan makanannya seperti apa ya. Begitu ya dokter. Nah, di sini ada yang melanjutkan nih dok, pertanyaan tentang yang tadi. Jika sudah terjadi BAB-nya itu keras, kemudian setiap BAB akhirnya keluar darah dokter. Anak itu sudah seperti ketakutan. BAB-nya sudah seperti setiap 1 minggu sekali. Jadi setiap BAB anaknya seperti mau pup, tapi seperti menangis. Nah, begitu setelah dilihat ternyata ada darah di pampersnya dan anaknya tidak mau untuk buang air besar di toilet. Dia hanya nyaman jika buang air besarnya di diapers. Nah, seperti ini apakah sudah memerlukan pemberian laktulosa atau pencahar, obat pencahar tadi ya dok, yang rutin diberikan, dan bagaimana lanjutannya dokter? Bagaimana cara kontrol untuk pencernaannya? Terima kasih dokter. Baik, sebaiknya kalau kasusnya sudah sampai seminggu sekali buang air besar, itu butuh bantuan dokter untuk konsultasi. Karena di sana ada beberapa aspek yang mesti dijelaskan. Pertama, seperti saya jelaskan tadi, harus dievakuasi fesesnya yang keras-keras yang sebelumnya sudah tertimbun beberapa minggu sebelumnya. Harus dikeluarkan itu dulu semua. Terus yang berikutnya, intervensi diet seratnya itu kebutuhannya berapa, harus dihitung. Karena contoh, kalau anak usia 2 tahun dengan sembelit atau konstipasi, kebutuhan seratnya adalah 12 gram sehari. Buah-buah apa saja agar bisa 12 gram sehari, ditambah dengan sayur yang banyak seratnya itu, sehingga total 12 gram. Itu yang harus didiskusikan. Kalau tidak itu dilakukan, percuma, tidak akan selesai, terus akan seperti itu. Memang ada laksansia yang bisa diminumkan. Hasilnya tetap tidak bagus, dan terus akan bergantung dengan sirup laksansia itu jika diet seratnya tidak kita perbaiki. Percuma, akan terus dia berulang-ulang seperti itu. Jadi yang begini ini mesti harus mencari ke dokter anak yang merawat si kecil sebelumnya, yang imunisasi itu sebelumnya, biar mendapat penanganan yang segera ya. Karena kalau tidak akan tambah parah lagi. Saya pernah ketemu kasus ada bayi, anak lah, usia 4 tahun, sudah 2 tahun tidak berani ke toilet karena dia takut. Setiap buang air besar ke toilet dia kesakitan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia memaksakan dirinya berdiri di balik pintu, melipat kakinya agar jangan sampai pupnya itu keluar. Karena kalau dia keluar, dia meyakini akan kesakitan. Itulah namanya withholding, menolak buang air besar. Dan ini tentu akan memperparah tumpukan feses yang sudah numpuk dari sebelumnya, tambah parah lagi. Sehingga tidak jarang anak bernafas, baunya jadi bau feses. Pada kasus-kasus yang berat, itu artinya sudah berat sekali. Harus segera ditangani komprehensif ya. Jadi tidak bisa hanya dengan saran-saran harus minum obat ini, buahnya begini. Evaluasinya itu penting juga gitu. Ya.
Ya, terima kasih dokter. Jadi mungkin saya ingin melanjutkan ya dok pertanyaannya. Di sini ada pertanyaannya juga. Jadi kalau memang si anak ini yang tadinya seminggu sekali baru BAB, kemudian dia seperti ketakutan, apakah bisa dibantu dulu dokter misalnya dengan pemberian obat pencahar yang dimasukkan dari anus dok? Nah itu pertanyaan si ibu-ibu ini. Kalau umpamanya memang BAB-nya keras, begitu. Bisa, bisa. Tidak ada efek sampingnya kok. Efek samping langsung saat itu tidak ada, karena dia fungsinya kan sebagai pelicin dan untuk memperlunak feses. Jadi tidak akan pernah diserap di usus. Bisa. Cuma kalau itu terus kita lakukan, masalah dasarnya tidak akan selesai. Jadi diet seratnya itu harus harus diperbaiki juga seiring dengan itu. Jadi ya, kalau sementara untuk emergensi ya silakan. Setelah itu segera cari dokternya. Biasanya orang tua kan, sudah hari ini sudah buangan besar, tunda aja dulu besok. Tidak selesai terus. Ya, ya. Iya benar dokter. Jadi anaknya sudah BAB, sudah kelihatannya nyaman, lari-lari, ya sudah tidak apa-apa, begitu ya dok ya. Ya. Jadi moms, jangan remehkan ya konstipasi itu ya, seperti penjelasan dokter tadi. Apa sih konstipasi? Nah, bagi moms yang belum menyimak dari awal, mungkin nanti perlu melihat di YouTube ya dokter ya. Nanti kita share di YouTube juga. Ya baik dokter, di sini ada juga yang DM ini dok dari si Mama nih. Dok, anak saya umur 5 bulan, belum BAB 11 hari. Sekarang sedang masih ASI eksklusif. Apakah normal ya dok? Kapan harus periksa? Begitu. Nah, si bayi umur 5 bulan dan ASI eksklusif, bagaimana ya dok? Nah, kalau yang ini kasusnya lain, ya lain. Jadi di bawah 6 bulan, terutama pada bayi-bayi yang mendapat ASI eksklusif, sering seperti ini. Nah, kenapa bisa demikian? Jadi penjelasannya itu adalah begini. Setelah saluran cerna bayi matang, ASI yang diminum oleh bayi hampir semuanya diserap. Karena ASI itu adalah nutrisi yang paling sempurna, ampasnya sedikit. Apa yang terjadi berikutnya? Ampas yang sedikit ini akan diteruskan ke usus besar. Ya, di usus besar, karena jumlahnya sedikit, tentu tidak mampu merangsang untuk keinginan buang air besar. Ya, karena volumenya belum cukup. Ditabunglah dulu dalam jumlah yang banyak dalam beberapa hari. Ya, dalam beberapa hari. Nah, jika jumlahnya sudah banyak, usus besarnya terpenuhi, ada rangsangan divigasi, baru dia akan buang air besar. Nah, celakanya pada bayi-bayi di bawah 6 bulan, dia belum pintar mengedan. Ingin mengedan, mulutnya terbuka, sehingga tidak optimal, susah keluarnya. Jalan satu-satunya agar mudah keluar adalah volumenya itu harus banyak. Volume yang di usus besarnya itu harus banyak, sehingga baru akan bisa buang air besar. Yang penting adalah catatannya itu begini, jika buang air besarnya kemudian ternyata lunak, apalagi seperti bubur jumlahnya banyak, yakinlah itu tidak masalah, itu bukan sembelit yang sesungguhnya, ya, itu bukan sembelit yang sesungguhnya. Patokannya sih memang di buku-buku disebutkan 10 hari. Kalau lewat 10 hari, sebaiknya dibawa ke dokter. Pertimbangannya itu adalah begini, karena fungsi saluran cerna adalah membuang bahan-bahan yang tidak dibutuhkan lagi di saluran cerna, termasuk juga kuman-kuman jahat yang ada di saluran cerna. Karena tidak dibuang, tentu jumlahnya akan banyak. Regulasi itu yang tidak jalan, gitu loh. Makanya kalau lewat 10 hari, silahkan dibuat kontrol ya. Nah kemudian kalau ternyata di 10 hari buang air besarnya lebih padat dari seperti yang saya bilang odol kepencet. Nah, hati-hati, jangan-jangan itu alergi susu sapi. Walaupun ibu memberikan ASI eksklusif ke bayinya, karena alergi susu sapi itu bisa terjadi pada bayi-bayi yang mendapat ASI eksklusif karena ibunya yang mengkonsumsi susu, bahan-bahan yang mengandung susu seperti keju, yogurt, mentega. Ya, baik. Ya,
Terima kasih dokter. Jadi moms yang bayinya masih ASI eksklusif jangan khawatir dulu ya. Memang kemungkinan itu karena belum terbentuk dengan sempurna, artinya terserapnya sempurna. Jadi harus numpuk dulu baru bisa dikeluarkan ya. Baik. Baik, Dok. Jadi ini berbeda lagi pertanyaannya. Eh, dokter, bayi saya umur 1 minggu, ASI Ya. eksklusif dan BAB-nya sering, Dok. Encer Hmm. gitu. Nah, pertanyaan seperti Hmm. itu. Itu diare ya, Dok? Apakah itu normal? Nah, pertanyaannya itu diare ya, Dok? Karena bayinya katanya BAB-nya sering dan masih usia 1 minggu dengan ASI eksklusif. Ya, Ya. terima kasih. Silakan, dokter. Ya, biasanya baik, terima kasih. Biasanya kejadian-kejadian seperti ini adalah pada saat produksi ASI sudah mulai banyak dan ada kecenderungan memberikan ASI berlebih. Ya, sebenarnya tidak berlebih pun bisa kondisinya seperti itu. Kenapa? Karena seperti mungkin eh, terlambat bergabung, Ibu yang menanyakan tadi, bahwa enzim-enzim saluran cerna itu akan membaik di 1,5 bulan. Sekarang ini belum membaik dia, sehingga ASI yang diberikan yang kaya dengan laktosa, jadi laktosa itu adalah nomor 2 terbanyak setelah lemak ya, laktosa. Laktosa itu banyak. Nah, laktosa ini untuk diolah membutuhkan enzim. Celakanya enzimnya masih belum banyak. Ditambah kalau diberikan terlalu banyak, pemecahan laktosa ini menjadi gagal. Inilah yang membuat laktosa ini kemudian di usus besar, difermentasi istilahnya, yang dihasilkan adalah gas dan asam. Asam inilah yang membuat kondisi di mana buang air besar menjadi sering karena asam ini akan menarik air, gasnya menjadi banyak yang mendorong pupnya segera keluar, jadinya seperti itu. Ya, jadi kalau apakah ini diare atau bukan, gampang. Nanti saat kontrol pertama kali bayi ibu akan ditimbang oleh dokter anaknya, akan dilihat kenaikan berat badannya. Kalau berat badannya baik, mengarah ke 1 kilo untuk sebulannya, berarti itu bukan diare. Ya, kalau diare pasti berat badannya akan turun. Kalau ini berat badannya biasanya tetap naik. Ya, tidak usah khawatir. Ya, Iya, terima kasih dokter. Begitu ya moms, bagi para moms, ibu-ibu muda, jangan khawatir dulu ya. Jadi kalau memang ASI eksklusif, bisa saja BAB-nya seperti sering kali, ya, ibu-ibu udah khawatir itu diare. Nah, nanti makanya harus kontrol sih moms, sebulan pertama mungkin harus kontrol dulu ke dokter anaknya, biar bisa ditimbang gitu ya. Baik, terima kasih dokter. Nah, Dok, ini mungkin si Mama telat bergabung ya, Dok. Jadi ada pertanyaan, Dok, pisang itu boleh nggak ya supaya anak tidak konstipasi? Nah, tadi mungkin dokter sudah menyebutkan ya beberapa ya, buah-buahan yang bisa untuk kaya serat. Nah, sekarang pertanyaannya pisang, Dok. Bagaimana ya itu? ya. Memang saya tidak sebutkan pisang eh, karena begini. Saya maaf tidak begitu hafal sekali. Namun prinsipnya di pisang itu ada namanya bahannya pektin dan tanin. Di pisang itu ada bahan yang namanya pektin dan tanin. Kalau pektinnya yang dominan, buang air besarnya akan menjadi lancar. Tapi kalau taninnya yang dominan, malah bisa membuat sembelit. Makanya saya kalau pasien-pasien saya, jarang saya memaksakan harus pisang gitu. Jarang memaksakan harus pisang. Karena ada bahan yang bertentangan di sana, yang bertentangan. Ada yang mengandung Iya, iya. tanin, ada taninnya, ada pektinnya. Itu mereka berseberangan itu. Eh, entah yang mana Hmm. dominan, nanti kalau yang dominan ternyata taninnya bisa sembelit jadinya gitu. Tergantung mungkin pisangnya. Jujur saya tidak tahu seperti Cavendish itu yang baru itu bagaimana bahannya itu. Tapi kalau tradisional kita di Bali, pisang hijau itu paling lumrah diberikan ke bayi yang tidak menimbulkan masalah ya. Iya. Bisa bikin sembelit juga.
Ya, terima kasih dokter. Baik ya Mams untuk membahas pisang seperti tadi ya. Namun saya bisa sambutkan di awal tadi sudah dibicarakan ya Mams saran untuk buah-buahan yang kaya serat seperti ya mungkin saya ulang sedikit ya dok. Ada saya sebutkan tadi ada dokter menyebutkan melon, pepaya, apel, alpukat, malah nangka. Itu saya masih ingat banget dokter menyebutkan nangka ya dok ya. Baik, itu ya Mams ya. Nanti silahkan dicoba untuk para buah hatinya. Baik dokter, di sini juga ada pertanyaan dok. Jadi bayi saya BAB kok seperti saat BAB itu kok kayak kejer gitu ya dok, mungkin ketakutan ya misalnya. Kemudian ngeden keras sampai keringat dingin, kadang menangis. Padahal nya itu pupnya nggak keras. Itu kenapa ya dok? Apakah ada hubungannya? Apakah ini juga konstipasi? Nah seperti itu. Tadi kan disebutkan ada pup yang keras, kemudian besar. Nah, sekarang anaknya setiap BAB, setiap pup itu kejer, ngeden keras, tapi setelah keluar BAB-nya ternyata lembek, dok. Nah, bagaimana ya itu? Ya, baik, baik. Pada kasus-kasus seperti ini, kita mesti bedakan apakah di bawah 6 bulan atau di atas 6 bulan ya. Kalau di bawah 6 bulan, bayi masih belajar untuk buang air besar ya, karena makin hari konsistensi feses itu tentu akan makin lebih padat dari sebelumnya. Nah, padahal bayi secara alamiah belum uh, bisa melakukan defekasi secara sempurna. Paling secara alamiah dia akan memutar badannya, menekuk kakinya kalau ingin buang air besar sehingga tekanan di perut menjadi meninggi sehingga buang air besar. Nah, kalau kejadiannya di atas 6 bulan, pertama yang perlu dipegang dulu adalah kalau buang air besarnya ternyata baik, lunak, tidak keras, tidak usah khawatir. Mungkin saja anak sebelumnya pernah mengalami buang air besar keras, sehingga dia masih trauma. Dia pikir saat dia buang air besar sekarang ini jangan-jangan keras lagi. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau sekarang ini sudah lunak, ya pertahankan pola makannya, juga seratnya, sehingga buang air besar yang lunak itu menjadi terjaga. Ya, baik. Ya. Sudah dokter Saktia. Terima kasih. Mungkin toilet training juga ya dokter ya, mungkin ya seperti itu sarannya kepada para moms. Toilet Iya, iya training moms penting. ya. Baik, terima kasih dokter. Karena saking banyaknya pertanyaan, mungkin saya usah bacakan satu lagi ya dok ya. Berhubung waktunya kita akan 60 menit dan ini sudah hampir 1 jam. Baik dok, ini pertanyaan terakhir ya dokter. Dok, kapan boleh mulai pemberian santan, susu UHT untuk MPASI? Nah pertanyaannya santan dan susu UHT. Dua hal yang mungkin yang sangat bertentangan mungkin ya. Bagaimana ya dok ya? Terima kasih dokter. Baik, kalau mulai MPASI di 6 bulan, selain santan apa lagi? Susu UHT Selain dok. santan? Ya, Susu UHT. begini, ya, MPASI itu dimulai di usia 6 bulan. Ya, sebaiknya pilihan makanannya itu adalah, kalau saya bubur saringnya tetap bubur instan dulu. Ya, bubur instan. Kemudian di 9 bulan bubur tim yang instan juga. Karena kita menghadapi masalah pada nutrisi anak itu adalah kita memberikan dalam jumlah yang sedikit, volumenya tidak banyak, terutama di masa transisi, tapi dia harus lengkap. Harus lengkap, baik makro dan mikronutriennya. Jadi sebaiknya memang kita harus yang instan dulu karena sudah terjamin kelengkapannya di sana. Nah, jadi tidak perlu khawatir dengan pernyataan-pernyataan oh ada pengawetnya, tidak ada seperti itu. Nah, karena pertanyaannya adalah santan, tentu ya kalau diberikan di masa 6 bulan itu sangat tidak relevan gitu loh ya, sangat tidak relevan. Yang saya khawatirkan itu komposisi yang lainnya tidak tercapai dia. Ya, komposisi yang lain
yang dibutuhkan tidak tercapai. Dan santan itu juga kan kalau pengolahannya salah mudah basi dia, sehingga sangat mudah menjadi media untuk berkembangnya kuman-kuman di makanan tersebut. Jadi kalau santan di MPASI 6 bulan sangat tidak relevan ya. Kalau saya tetap tim instan, bubur instan, atau di 9 bulan bubur tim instan, seperti itu ya. Jadi tetap seperti itu. Nah kemudian OHT, kesalahan yang sering kita lakukan adalah dengan membiarkan memberikan mencoba anak kita dengan minum susu OHT. Kelemahannya apa? Dia cenderung manis. Tidak ada anak yang tidak suka manis. Nah, celakanya kalau dia sudah mengkonsumsi susu yang manis, kita tahu secara teknologi, kemudian dari kandungan, tentu susu OHT ini tidak selengkap susu formula gitu. Namanya saja susu formula adalah susu yang sudah diformulasi khusus untuk kebutuhan anak di bawah 5 tahun. Jadi kalau OHT jelas sebaiknya jangan. Kalau bisa tetap dengan susu formula, ya dengan susu formula, karena kandungan nutrisinya pasti lebih lengkap, gitu. Terutama mikronutriennya. Mungkin itu Dr. Satya. Iya, terima kasih. Mungkin ya Mams untuk mulai kita memulai MPASI, jadi perkenalkan dulu yang sesuai kebutuhannya ya, sesuai dengan kandungan nutrisi yang diperlukan oleh buah hati kita. Baik dokter, karena sudah melebihi ini kira-kira ya dokter, pesan yang mungkin yang dokter perlu pesan yang mungkin dokter perlu sampaikan kepada para ibu-ibu muda di rumah ini dok, silahkan sebagai closing kita dokter. Sebenarnya begini, kondisi bayi anak kita, kondisi bayi atau anak kita saat ini adalah tergantung dari bagaimana kesehatan saluran cernanya saat bayi itu lahir. Ya, kesehatan saluran cerna bayi itu sangat tergantung dari beberapa hal. Pertama, bagaimana perlakuan bayi saat di kehamilan. Saat kehamilan, nutrisi ibu bagaimana. Nah, di saat kehamilan itulah sebenarnya mikrobiota saluran cerna bayi itu sudah terbentuk, walaupun tidak banyak, karena terbukti di ketuban, di plasenta, kemudian di darah tali pusat, sudah ada komponen-komponen dari mikrobiota usus yang di ibu itu terdapat di cairan tersebut. Artinya saat itu sudah akan mulai terpapar. Nah, memang mikrobiota yang baik itu harus tertentu, dan tidak semua mikrobiota dari ibu itu baik, gitu kan, tergantung diet sebelumnya, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi tergantung penanganan sebelumnya. Terus yang kedua, teknik persalinannya. Ya, selama ini dari penelitian yang ada, jauh lebih baik persalinan yang normal itu dibandingkan dengan operasi. Ya tentu operasi dan tidaknya itu harus sesuai dengan indikasi, gitu ya. Kalau memang tidak bisa dengan normal, ya bagaimana bisa. Jadi dengan lahir normal, kuman-kuman yang ada di saluran di jalan lahir akan menjadi saluran kuman-kuman di saluran cerna bayi di kemudian hari. Begitu juga dengan pemberian nasi. Pemberian nasi itu akan menjaga kesehatan saluran cerna, karena ternyata di ASI itu sudah ada kuman dan makanan untuk kuman, sehingga berkembang dengan baik di saluran cerna. Nah, kemudian hari ternyata kuman-kuman seperti Bifidobacteria, Lactobacillus itu adalah kuman-kuman yang sangat penting di kehidupan masa mendatang. Dia mampu sebagai barier kekebalan tubuh, mematangkan saluran cerna, meningkatkan fungsi metabolik saluran cerna, dan mempunyai efek protektif. Jadi intinya sebenarnya dari awal sejak lahir, kalau ingin kesehatan saluran cerna itu terjaga dengan baik.
Kalau yang sekarang ini terjadi, kita hanya ingin memadamkan api. Sebenarnya sebelum api nyala itu yang kita lakukan, kita hindari. Ya, itu Iya. pesan dari saya. eh, Teknik persalinan, menjaga kesehatan saat kehamilan itu sangat penting sekali. Ya, baik. Iya, terima kasih dokter. Nah, ini ada yang mengucapkan terima kasih nih kepada dokter. Terima kasih Ya, dokter, becik sekali. Nanti saya akan membawa cucu saya ke dokter. Terima kasih atas sarannya. Masih banyak lagi dok ya, ucapan terima kasih dari para ibu-ibu ya. yang menonton live kita saat ini. Ya, baik Baik. para moms di rumah karena berhubung waktu dan juga ini nanti untuk lebih lengkapnya bagi para moms yang terlambat bergabung dengan kami di IG Live saat ini bisa menonton di YouTube-nya ya, di YouTube anakkusehat.id dan tetap saksikan IG Live Talk with the Expert setiap hari Minggu nantinya dari pukul 7 sampai pukul 8 dengan narasumber yang memang ahli di bidangnya. Mungkin minggu depan kita akan share lagi ya dok di IG kita topik untuk minggu depan. Baik para moms dan para untuk dokter